Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ujian kompre atas nama Zulkarnain Jenapu kita mulai. Untuk pertama, silahkan mengambil Al-Quran, kemudian buka Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai 10, 1 sampai 10. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan menulis ayat 1 sampai ayat 3. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ya. Nanti ini ya, tunggu. Saya lihat. Coba, saya lihat. Oke. Baik. Baik, sekarang
silakan melaksanakan pembelajaran dengan mengajar dengan mengacu pada modul ajar yang telah dibuat sesuai dengan tugas, yaitu modul ajar PJBL. Silakan dimulai dari sekarang selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Adik-adik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, apa yang berhubungan dengan yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran hari ini, tolong disimpan agar proses pembelajaran kita berjalan lancar. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Berdoa Pak Guru yang akan pimpin. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Oke, anak-anak, kita setelah berdoa, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, perhatikan yang ada di layar. Satu, dua, sabar anak-anak, masih sementara proses. Indonesia, tanah airku, tanah Tumbadatu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya. Kita akan masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang memahami hidup Khulafaur Rasyidin. Ya, memahami daripada kehidupan Khulafaur Rasyidin. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami kehidupan daripada Khulafaur Rasyidin. Ya, yang berikutnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi sudah membacakan doa belajar. Yang kedua, masuk tepat waktu. Yang ketiga, apabila kita mau keluar, kita harus minta izin. Yang keempat, berpartisipasi. Berikutnya, penilaian asesmen. Penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Kita akan masuk dalam materi, yaitu materi tentang Khulafaur Rasyidin. Yaitu Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abu Thalib. Setelah itu Pak Guru akan menayangkan video tentang daripada Khulafaur Rasyidin. Adik-adik, tolong dilihat video yang akan Pak Guru tayangkan. Oke, sabar anak-anak ya. Anak-anak tolong diperhatikan. Jangan ada yang bercerita atau yang bermain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara bahasa berasal dari kata berapa atau kualitas arti dan ras. Pulau Raji adalah yang bijaksana dan pada dalam hari bijaksana. Oke, anak-anak tolong diperhatikan dengan ada yang bercerita.
Oke, anak-anak tolong diperhatikan apa yang Oke, anak-anak tolong diperhatikan. Kirimkan pada tahun 11 ya. Akan ada dari teman yang kamar dan yang dapat disampaikan pesan khas Oke, anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang ada di video. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Tujuannya untuk tugasnya anak-anak atau adik-adik, yaitu kita membuat daripada biografi daripada Khulafaur Rasyidin, ya. Sebelum itu Pak Guru akan membagi kelompok jadi 4 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau kelompok 1 yaitu Cindra,
Indri, Leni, Masri, Ulpan. Kelompok kedua, Sartin, Arifa, Sufia, Fatma. Kelompok ketiga, Wati, Hasna, Rawi, Hajira, Omin. Kelompok empat, Iin, Indrawati, Nirma, dan yang terakhir Narti. Oke anak-anak, tugas sekarang untuk anak-anak yaitu membuat daripada kerangka biografi dari para Khulafaur Rasyidin. Contoh seperti contoh yang di layar ini, contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, nama dan nasabnya, nama ibunya, keislamannya, gelarnya, sumbangannya, keistimewaannya, dan kewafatannya. Ya. Untuk tugas untuk membuat biografi dari Khulafaur Rasyidin, salah satu yang kita ambil yaitu Ali bin Abu Thalib. Ya. Kita buat biografi daripada Ali bin Abu Thalib. Ya. Pengerjaannya sekitar 10 menit. Oke anak-anak, sudah siap? Oke anak-anak, tidak ada yang bermain. Pak Guru akan melihat pekerjaan kalian, akan melihat oke, jangan ada yang bermain, kita kerjasama, ya, kerjasama. Kita ambil, yaitu kita tulis di kertas buffalo, baru kita tempelkan, ya. Kita tulis, baru kita tempelkan, yaitu nama daripada Ali bin Abu Thalib, baru yang kedua nama dari Ali, keislamannya, gelarnya, ya. Itu yang kita kerjakan. Kita tulis di kertas buffalo. Setelah itu kita gunting-gunting, kita tempelkan, ya. Kita tempelkan, ya. Oke anak-anak. Ya anak-anak. Oke. Siapa yang sudah selesai? Oke. Lima menit lagi. Oke anak-anak. Semangat.
Tidak ada yang bermain, kita harus kerjasama. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1, apakah sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah selesai pekerjaannya? Waktunya sudah selesai, sudah habis. Oke, anak-anak, setelah kita mengerjakan ini, Pak Guru akan panggil ketua-ketua kelompok untuk memaparkan daripada hasil apa yang telah dikerjakan. Ya. Untuk kelompok 1, kami ketua kelompok 1 untuk memaparkan. Oke, sudah selesai. Kelompok 2 untuk memaparkan hasil daripada biografi daripada Ali bin Abu Thalib. Kelompok 2, oke, kami persilakan kelompok 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu tentang biografi daripada Ali bin Abu Thalib. Oke, sudah selesai. Untuk kelompok 4, dipersilakan untuk memaparkan daripada biografi daripada Ali bin Abu Thalib. Oke, sudah selesai semua? Oke. Oke, anak-anak. Oke, setelah itu kita akan Pak Guru akan memonitoring daripada pekerjaan, ya. Keterlibatan siswa, ya. Oke, sudah selesai. Oke. Oke, selesailah pemaparan dari setiap kelompok. Oke, Pak Guru beri aplaus. Mari kita beri aplaus untuk tiap kelompok. Untuk kelompok 1, mari kita beri aplaus, tepuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Oke, sudah selesai.
Oke, setelah tadi kita membuat daripada biografi Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abu Thalib, kita akan masuk ke diharapkan untuk anak-anak bisa mengerjakan daripada soal-soal yang akan Pak Guru berikan. Ada 5 soal, ya. Tolong dijemput oleh ketua kelas Arifah. Dibagikan ke teman-teman, diberikan waktu 5 menit atau 7 menit. Oke, semangat. Yang pertama, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang X. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin berjumlah titik-titik. A3, B4, C5, D6. Yang kedua, ketika masih kecil, Abu Bakar sering dipanggil dengan apa? Abdul Ka'bah, Abdul Ghaffar. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa titik-titik. A. Nuzul Quran, B. Lailatul Qadar, C. Fatul Mekah, D. Isra Miraj. Yang keempat, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar bernama A. Hatman bin Hasim, C. B. Musalimah al-Kadzab, C. Bilal bin Rabah, D. Zaid bin Tasbih. Yang kelima, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama titik-titik. A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Oke, sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, tolong diantar di meja Pak Guru. Ya. Oke, antar Omin. Sudah selesai Omin? Sartin, tolong diantar kalau sudah selesai. Oke, sudah selesai? 5 menit, 2 menit lagi. Dua menit, 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Oke, kita kumpulkan semua antar di atas. Oke, setelah itu adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan daripada materi daripada Khulafaur Rasyidin? Ya. Oke, adik Arifah, kesimpulan daripada kesimpulan daripada Khulafaur Rasyidin. Ya. Arifah? Omin? Tolong disimpulkan Omin. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke, demikian pelajaran kita hari ini.
Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan praktek pembelajaran, kemudian ujian teori-teori yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Yang pertama terkait ini namanya Pak Jul tidak ada. Oh, belum upload ini ya, bahan ajar? Sudah Bu tadi. Sudah. Nanti diklik, coba diklik supaya langsung muncul. Sini tidak muncul. Nah, baik, yang pertama pertanyaan saya terkait dengan uji pengetahuan. Ya, uji pengetahuan. Dalam pembelajaran yang dilakukan, itu tentu ada kreativitas seorang guru dalam menarik perhatian peserta didik. Ya, dalam memotivasi, dalam menarik perhatian. Apa yang Anda lakukan terkait dengan hal tersebut? Silakan. Media jawab. pembelajaran Bu. Ya. Menampilkan video, menempelkan LK. Apalagi? Menampilkan video LK, baru apa lagi? Baik. Yang berikut inovasi-inovasi apa yang Anda lakukan dalam pembelajaran? Inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran agar pembelajaran itu terkesan menarik, tidak menjenuhkan. Atau pendekatan apa yang Anda lakukan, Anda gunakan agar pembelajaran itu bisa bermakna begitu. Terus selalu membuat proyek Bu, buat proyek. Ya, proyek apa yang proyek apa yang dihasilkan dari pembelajaran itu, dari materi yang Anda ajarkan? Keterangannya Bu. Apa? Biografi daripada Khulafaur Rasyidin. Biografi dari Khulafaur Khulafaur Rasyidin. Rasyidin. Mereka membuat tugas ya? Ya Bu. Apa? Membuat semacam pohon Ya macam silsilah begitu. Pohon silsilah. Macam bingkai Bu, macam bingkai tapi ada kertas begini Bu, kertas
Buffalo, Ya. mereka tulis nama-nama apa? Nama-nama atau nama ibu atau kelahiran, baru mereka gunting, baru mereka tempelkan, Bu. Hmm. Ya. Kemudian yang berikut dalam suasana pembelajaran, ya, dalam menyampaikan materi, tentu Anda memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan bahan ajar itu ke dalam bentuk critical thinking ataupun creative thinking dan reflective thinking. Maksud saya bagaimana Anda mengintegrasikan materi yang diajarkan ataupun mengembangkan materi yang diajarkan menjadi mengembangkan menjadi critical thinking materi itu, kemudian creative thinking dan reflective thinking. Bagaimana cara Anda mengembangkan sebuah materi ajar menjadi hal yang bisa agar anak itu bisa memiliki keterampilan berpikir seperti itu. Paham maksud pertanyaannya? Saya ulangi. Dalam mengajar, dalam menyampaikan materi, itu sebaiknya seorang guru itu mampu menjadikan seorang anak itu memiliki keterampilan dalam critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga pembelajaran itu tidak terkesan pasif, terkesan pembelajaran berpusat pada guru, teacher center, seperti itu. Untuk peserta didik, kreatif kritikal yaitu apa? Anak-anak disuruh menganalisis daripada video yang telah saya putarkan tadi. Terus kreatifnya, itu kritikalnya kan menganalisis, creative thinkingnya membuat biografi dari Khulafaur Rasyidin, salah satu daripada Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik, selanjutnya di akhir atau dalam penyampaian materi itu, bagaimana Anda bisa mengkontekstualisasikan materi, ya, atau mengintegrasikan materi ke dalam kehidupan nyata. Jadi materi tentang Khulafaur Rasyidin ini bagaimana bisa seorang anak, materi yang dia dapatkan itu bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan nyata. Dan itu adalah tugas sebagai seorang guru. Jadi cara Anda mengintegrasikannya seperti apa? Mengkontekstualisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari apa? Atau makna apa yang bisa dibawa oleh anak dari materi ini? Ada makna yang dia bisa ambil untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak untuk mencontohi daripada perilaku daripada Khulafaur Rasyidin. Contoh Misalnya ada berapa? Coba contoh masing-masing. Masing-masing profil, figur. Ya, contoh misalnya dari Umar bin Khattab, apa yang bisa dia integrasikan? Kalau Umar bin Khattab yaitu
dikenal karena kejujurannya. Umar bin Khattab yaitu terkenal dengan kejujurannya, baru keberaniannya memperjuangkan agama Islam, mengumpulkan daripada Al-Quran. Terus dijelaskan semua keempat khulafaur Dia rasyidin. berani, dia anak-anak diharapkan untuk tampil ke depan untuk bisa menjadi berani seperti yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Terus ya. Kalau Utsman bin Affan yaitu menyusun daripada atau menyebarluaskan Al-Quran, memperluas kekuasaan, baru anak-anak untuk mencontohi daripada kebaikan-kebaikan daripada menyebarkan kebaikan-kebaikan dari ke teman-temannya. Satu lagi, dijelaskan semua Yang keempat-empat satu itu. lagi Ali bin Abu Thalib yaitu sepupu daripada Nabi. Dia karena pengetahuannya yang mendalam, yaitu keberaniannya juga, keberaniannya menghadapi tantangan. Kalau anak-anak untuk kita bagaimana rela berkorban menjadi sifatnya Ali, yaitu membela daripada kebenaran, supaya anak-anak menjadi orang-orang yang pemberani, dapat dipercaya. Ali juga dapat dipercaya supaya anak-anak bisa dilatih untuk berbicara atau jujur. Sudah? Sudah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari materi yang tentang Khulafaur Rasyidin, bagaimana cara Anda bisa meningkatkan pola berpikir peserta didik tentang materi itu menjadi pola berpikir HOTS, High Order Thinking Skill. Artinya dengan materi itu, peserta didik bisa mengembangkan cara berpikir mereka menjadi cara berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS, High Order Thinking Skill. Bagaimana mengembangkan peserta didik dengan materi itu, sehingga mereka menjadi terbentuk pola berpikir mereka. Gimana? Anak-anak diberikan tugas untuk mencari sendiri daripada materi-materi tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang biografi daripada Khulafaur Rasyidin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalam modul ajar yang Anda persiapkan
modul ajar yang Anda sudah siapkan sebelum itu ada komponen-komponen yang dikembangkan dalam modul ajar atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kemudian namanya PBL dan PJBL. Ini yang hal-hal ini yang menjadi pengembangan daripada pembelajaran. Jadi dirumuskan ke dalam 5 bentuk, 5 komponen. TP, ATP, TPACK. Jadi 5 komponen ya, 5 rumusan yang ada dalam modul ajar. Bisa enggak dijelaskan masing-masing bagian ini? TP-nya, ATP-nya, kemudian TPACK-nya. Iya, kalau untuk yang pertama itu tujuan pembelajaran TP, itu tujuan pembelajaran itu yaitu deskripsi tentang kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Baru kalau yang kedua ATV yaitu peta jalan yang menggambarkan rangkaian daripada tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematik dan kesinambungan. Yang ketiga yaitu kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 aspek utama. Yang pertama yaitu teknologi knowledge, baru pedagogik, yang ketiga yaitu konten knowledge, baru yang keempat yaitu problem based learning, yaitu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui pemecahan masalah yang nyata. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran, ya, pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pada kegiatan inti, apakah tercermin adanya pendekatan TPACK? Ada, Bu. Ya, coba di bagian-bagian mana kegiatan itu tersentuh atau terlaksanakan? Di TK. Ya, teknologikalnya. Ya, pengetahuan tentang teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Ya, contohnya Yang kedua, penerapannya contohnya dalam video. pembelajaran yang Anda lakukan. Contohnya video, Bu. Ya. Terus? Apalagi? Itu teknologi pedagogikalnya? PJBL itu pendekatan Pedagogikal. Pedagogikal itu apa? Kan T-nya teknologikal, penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, yang aspek pedagogikalnya? itu diambil dari digunakan untuk metode PJBL. Terus? TK yaitu pemahaman tentang CK, tingkat pemahaman dari guru. Pemahaman pendalam tentang materi yang diajarkan, pendekatan
Penguasaan materi oleh guru. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya terkait dengan asesmen. Ya, asesmen asesmen pembelajaran ataupun asesmen akhir. Ya, evaluasi, penilaian. Nah, dalam setiap pembelajaran jelas ada dilakukan asesmen ya, karena asesmen itu ada di asesmen awal, ada formatif, sumatif, kemudian ya formatif dan sumatif. Nah, biasa instrumen yang digunakan itu atau biasa instrumen di akhir pembelajaran yang digunakan itu yang Anda lakukan tadi itu berupa apa instrumennya? Tes Apa tulis. berupa tes ya? Tes tulis, Bu. Tes tulis. Ya. Oke. Coba disebutkan salah satu butir soalnya. Butir soalnya. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa titik-titik. A. Nuzul Quran. B. Lailatul Qadar. C. Fathul Mekah. D. Isra Miraj. Oke. Apakah menurut Anda bahwa soal seperti itu sudah termasuk pada soal yang berbasis HOTS? Abu Bakar adalah seorang yang pertama. Apakah soal yang Anda buat tadi itu sudah termasuk soal yang berbasis HOTS? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Ya. Contoh soal yang berbasis HOTS seperti apa? Bisa dicontohkan soal berbasis HOTS? Iya, Bu. Ada contoh soalnya? Abu Bakar Siddiq dikenal karena kebijakannya dalam menghadapi tantangan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Bagaimana strategi kepemimpinan Abu Bakar
dalam menjaga stabilitas umat Islam pada masa itu dan diterapkan dalam konteks kepemimpinan modern untuk menghadapi tantangan integrasi dan persatuan. Terus pertanyaannya, gimana pertanyaannya? Kalau apa ya, pengantar soalnya seperti itu, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, Itu kan pengantar, ya toh? ya Pengantar Bu, dari soal itu. ya Bu. Nah, soalnya, bunyi soalnya bagaimana? Ah, tolong buatkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq diterapkan dalam konteks kepemimpinan modern untuk menghadapi tantangan integritas dan persatuan. Oke. Pertanyaan berikut terkait dengan P5 ya. Ya, P5. Bisa diceritakan alur penyusunan profil P5 di sekolah Anda? Bagaimana alur penyusunan programnya, proyeknya? kalau untuk kebetulan kami Bu baru tahun ini untuk P5-nya. Ya, berarti masih hangat, Ya, pengetahuannya tentang bagaimana alur-alurnya itu. Bagaimana alur penyusunan sampai jadi pelaksanaannya. yang pertama yaitu mengidentifikasi daripada keadaan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, Hmm. rakyat, kebudayaan, adat, budaya, Hmm. adat, budaya, Terus alurnya ya, alur ceritanya. adat, budaya, dan hal ini yang dapat didefinisikan. Terus namanya alur berarti diceritakan sampai dia akhir pelaksanaannya, begitu. Iya, Bu. Hmm. Yaitu yang pertama yaitu identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Baru yang kedua menentu dimensi, tema, dan alokasi waktu. Yang ketiga penyusunan modul proyek, pelaksanaan proyek, baru dokumentasi dan pelaporan. Terima kasih, Bu. Ya, terakhir tentang PTK. Apa judul PTK-nya? Judul PTK meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran problema based learning, Bukan mata problema pelajaran based, problem based learning. problem based learning, mata Hmm. pelajaran PAI, materi saling memaafkan. Di kelas 6 SDN 12 Batu Da'a Pantai. Ya, terus Meningkatkan instrumen hasil penelitian yang digunakan apa? penelitian yaitu menggunakan
Metode penelitian itu yang pertama yaitu observasi. Mm-mm. Observasi apa lagi? Eh, tes. Yang kedua tes, observasi tes, baru dokumentasi dan dokumentasi atau data. Terima kasih, Bu. Oke, saya kira cukup untuk Pak Zulkifli. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Ya.